Jadi saya melihat kita ini semakin hari, semakin ke depan adalah dalam keadaan dimundurkan. Saya melihat banyak rakyat kita yang semakin hari itu semakin kehidupannya semakin tidak baik. Boleh dibilang makin banyak saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Kalau kita melihat pendidikan juga sepertinya sudah diacak-acak. Dulu kita berlomba-lomba orang tua dan anaknya belajar baik-baik agar bisa menjadi orang yang memiliki kemampuan keilmuan baik sehingga akan menjadi seseorang dengan kedudukan dan pekerjaan yang. Tapi lucunya di era sekarang itu semua dihilangkan. Bahkan anak-anak yang cerdas kalau dulu 4 tahun udah boleh sekolah, bahkan ukurannya SMP sudah bisa sarjana, itu tidak mungkin lagi. Jadi artinya apa? Kita dibuat berleha-leha, tidak punya keinginan untuk maju, untuk menjadi orang yang pintar. Nah, jadi ini adalah sebuah kemunduran di bidang pendidikan. Nah, jadi saya melihat makin hari dengan adanya orang yang pendidikan rendah, tentu angka kemiskinan akan tinggi. Sementara negara kita membuka seluas-luasnya untuk asing masuk. Di mana juga mandatory spending menyebabkan nanti siapa lagi nih yang akan memikirkan, yang akan menyediakan dana untuk rakyat kita. Angka stunting yang saat ini masih yang harusnya menjadi masalah Kemenkes, rapor merah. 10 program Kemenkes yang menjadi program unggulan Pak Jokowi, rapor merah. Tapi itu nggak diurus, yang diurus malah cawe-cawe dokter asing, bagaimana membubarkan ini, bagaimana mengacau semua ini, padahal pemerintahan ini hanya tinggal beberapa bulan lagi. Baik. Jadi hal yang penting untuk masyarakat malah terabaikan. Dan saya melihat banyak, karena kemiskinan ini, banyak orang yang dan tidak pintar menjadi orang berpikir yang pragmatis. Lebih memilih periuk nasi daripada berpikir bagaimana kita harus berjuang menjadi lebih baik, bukan menjadi budak. Baik, memang kita dikondisikan seperti itu ya, Dok ya. Baik, kita kembali ke Undang-Undang Kesehatan. Sebenarnya tadi Dokter Eva sudah menyinggung sedikit tentang adanya dokter asing. Sebenarnya secara fakta, apakah memang dokter asing ini sudah ada di Indonesia sebelum undang-undang ini disahkan atau bagaimana, Dokter? Ya, kan? Kita bisa melihat sudah mulai banyak dokter-dokter asing masuk sebelum undang-undang ini disahkan. Banyak yang mencoba melanggar undang-undang yang sudah ada. Jadi saya mengira undang-undang ini hanya upaya untuk melegalkan apa yang sudah ada. Apa sebelumnya sudah ada aturan yang memang melegalkan dokter asing bisa bekerja di Indonesia, Dokter? Tidak. Tidak ada? Baik. Jadi artinya apa yang bakal terjadi dengan masuknya dokter asing ini setelah undang-undang ini disahkan, Dokter Eva? Ya, yang saya takutkan bukan masalah bagaimana dokter atau tenaga kesehatan Indonesia ke depan. Yang saya takutkan dengan masuknya dokter asing ini adalah lebih dari kepada kedaulatan bangsa dan negara. Saya takut tujuan mereka masuk ke sini itu berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran rakyat kita. Jadi kita tidak tahu siapa mereka, bekerja untuk siapa, dan tujuannya apa. Itu yang penting. Baik, jika kita lihat lebih mendalam, apakah memang ada klausal atau pasal-pasal yang mengatakan bahwa ya dokter itu nggak perlu bisa berbahasa Indonesia dan penempatannya di mana sehingga statement kita menyampaikan bahwa hal ini akan membahayakan kedaulatan bangsa itu terbukti, Dokter Eva. Bagaimana menjelaskannya? Ya. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 ini belum lagi final, tapi Permenkes nomor 6 tahun 2023 sudah keluar. Di mana di sana dinyatakan bahwa dokter asing ini bisa masuk ke Indonesia tanpa harus
wajib berbahasa Indonesia. Ini sebuah hal yang menurut saya patut kita pertanyakan, karena mengapa? Bahasa itu adalah kunci utama komunikasi dan paling penting dalam hubungan dokter dan pasien. Dari komunikasi 80% kita sudah bisa menegakkan apa kira-kira penyakit pasien kita. Jadi jika bahasa tidak menjadi utama, akan menjadi pertanyaan, ini dokter ini akan melayani siapa? Tidak mungkin dengan kehidupan di Indonesia, apalagi mandatory spending dihapus, ini akan ada dana lebih untuk itu, ya kan? Karena dokter asing masuk, tidak mungkin mereka bahasa tubuh dengan pasien. Tentu butuh penterjemah atau alat-alat yang canggih. Karena kalau mau main gagu aja, periksa aja dari ujung rambut sampai ujung kaki ketemu penyakit pasien. Tapi bukan itu kan caranya. Negara kita sedang miskin. Tidak mungkin kita pasien harus pakai translate, ya kan? Tidak mungkin pasien diperiksa semua. Padahal alasan mengapa dokter asing masuk ke Indonesia adalah karena tidak meratanya dokter atau nakes di seluruh Indonesia. Padahal ini adalah alibi saja, karena pada faktanya mengapa dokter dan nakes ini tidak merata adalah karena negara tidak mampu membayar mereka dengan layak. Bukan gaji besar tapi layak. Cukup untuk kata layak. Baik. Baik dok, kemudian sebenarnya penempatan dokter asing ini di mana dok? Atau memang saya pernah membaca atau mendengar ya bahwa penempatan dokter asing ini apakah di kawasan ekonomi khusus atau mungkin di kota-kota besar seperti kita di Jakarta ini atau bagaimana? Nah ini yang jadi pertanyaan, dikatakan bahwa mereka akan di tempat-tempat khusus 3T dan segala macam. Jadi pertanyaan saya, mereka itu betulkah nakes atau dokter? Kalau mereka nakes atau dokter, tentunya mereka berani meninggalkan negara adalah demi pastinya uang, materi. Tidak ada dokter atau nakes yang wah saya berlomba-lomba ingin mengabdi kepada bangsa lain. Itu rasanya sangat mustahil. Artinya memang ketika kita bilang bahwa dokter asing sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan prima itu mustahil terjadi. Mustahil. Ya, Dr. Eva, ya? Apalagi kalau sempat mereka diletakkan di tempat-tempat khusus di mana itu adalah tempat di mana harusnya dijaga sebagai batas kedaulatan negara, itu sangat berbahaya. Baik, cukup di situ dulu dokter. Insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Saya akan beralih ke berikutnya. Ustadz Ahmad Mukti, mohon bersabar dulu ya Ustadz ya. Bisa menikmati hidangan yang sudah panitia sediakan Ustadz. Baik, Dokter Ikrimah Nisa Utami, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dokter Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas terkait perubahan terkait pendidikan kedokteran dari hospital base menjadi university base. Boleh dijelaskan apa ini dari apa istilah dari university base menjadi hospital base, Dokter Nisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit berbeda daripada yang tadi sudah dibahas oleh tiga pembicara hebat sebelumnya, karena saya merasa di sini yang paling junior, paling muda. Jadi agak minder, cuman kalau berbicara tentang pendidikan kedokteran, insya Allah pengalaman sebagai dosen sih sudah cukup. Jadi di sini saya akan menyampaikan analisa, tapi sebelum kita membahas tentang perbandingan antara university base atau hospital base, mungkin saya sedikit cerita dulu ya untuk memberikan gambaran bagaimana sih seseorang bisa menyandang gelar 2 huruf di depan nama, D kecil R kecil, dan juga 4 huruf atau 3 huruf di belakang nama dokter, yaitu spesialis gitu. Untuk memberikan gambaran ya. Jadi kalau tulisannya D kecil R kecil itu dokter. Kalau Dokter Eva D besar R kecil doktor dan juga dokter. Jadi sekolahnya berarti 4 kali dok, masya Allah. Itu.
Udah pakai SH lagi 6 berarti berarti. kami ada kesalahan Dokter Eva, mohon maaf. Dokternya tidak kami cantumkan. Enggak, makanya, nah kalau untuk D kecil R kecil, mungkin ini perlu dipertimbangkan ya bagi ibu-ibu yang mau anaknya sekolah kedokteran. Saya akan ceritakan sedikit perjalanan panjang yang akan anak ibu tempuh nantinya kalau ingin menjadi dokter. Yang pertama, kita akan menempuh pendidikan sarjana kedokteran, itu sekarang 3,5 tahun. Tapi setelah lulus masih sarjana kedokteran, belum boleh praktek. Karena dia harus menempuh pendidikan profesi dokter, yaitu sebutannya koas atau dokter muda 2 tahun. Jadi udah berapa tuh? 5,5. Saya bantu hitung, dokter. Iya, dihitung, boleh dibantu. Biar nggak ngantuk, yang lain juga boleh bantu ngitung. Jadi sudah 5,5 tahun. Nah, setelah lulus koas, apakah langsung bisa berpraktek? Belum. Ada 3-6 bulan seleksi ujian nasional secara tertulis dan juga praktek. Itu berarti ditambah setengah tahun. Oke, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun udah bisa tuh disumpah jadi dokter. Disumpahin jadi dokter ya. Iya. Bisa menyandang D kecil, R kecil di depan nama. Namun udah boleh praktek belum? Belum. Oh, belum juga ternyata. Belum, sabar. Karena kita wajib melakukan masa internship. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Setelah lulus, kita baru dapat surat tanda registrasi STR, disitulah kita bisa berpraktek. Jadi totalnya berapa tadi? 7 tahun. 7 tahun baru jadi dokter sesungguhnya yang bisa berpraktek. Itu Baik. tapi masih dokter umum. Itu biayanya dari mana, dokter? Atau pribadi si mahasiswa ini sampai menjadi dokter, atau ada peran pemerintah di situ, dokter Eva? Kalau dokter Nisa, maaf. saat ini dulu kan memang mungkin kita berlomba-lomba masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Karena asumsinya biayanya kan lebih murah. Iya. Tapi saat ini perguruan tinggi negeri itu diwajibkan menjadi PTNBH. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, ini yang efeknya apa? Artinya pemerintah itu mulai lepas tangan dalam tanda kutip karena subsidi untuk biaya pendidikan di FK negeri itu sudah dikurangin. Universitas dipersilahkan untuk bekerja sama dengan korporasi dan lain sebagainya untuk mencari uang untuk operasional dan juga pendanaan, tapi efek yang nyata adalah peningkatan uang kuliah. Gitu. Artinya jadi biaya kuliah menjadi lebih mahal. biaya kuliah menjadi lebih mahal, bahkan di universitas negeri sekalipun. Kalau universitas swasta tidak usah ditanya, itu saat ini yang paling murah mungkin 350 juta. Bahkan untuk 7 tahun atau 3,5 tahunnya saja itu segitu? itu biaya masuknya aja. Biaya masuknya saja 350 juta. Bapak Ibu Kiai yang ada di sini masih ingin menyekolahkan anaknya di kedokteran? Baik, Tapi, lanjut dokter. Ya, nah itu, bagi kami yang kemudian akan kita bahas tentang hospital base ataupun university base, itu spesifik untuk pendidikan dokter spesialis sebenarnya. Nah, bagi kami yang sekolah dokter spesialis udah 7 tahun nih sekolah dokter, itu masih nambah lagi 4 tahun sampai 4,5 tahun sekolah spesialis. Gitu. Jadi saya totalnya berapa tuh Pak? 7 tambah 7 ditambah 4, 11. 11. Nah, jadi 11 tahun lebih saya menghabiskan waktu untuk sekolah spesialis. Umur saya sekarang 33 tahun. Jadi sepertiga usia saya makan bangku kedokteran gitu sampai kenyang sekarang ya. Jadi Masya Allah, itu pun sekarang ternyata dengan adanya hospital base dan juga university base, nanti saya akan bahas mungkin pertama apa sih kesamaannya antara kedua tersebut, kemudian hal yang dianggap berbeda yang kemudian menjadi nilai tambah dari hospital base, dan yang terakhir yang paling penting mungkin potensi bahayanya. Baik. Potensi bahaya dari adanya metode hospital base ini melalui Undang-Undang Kesehatan 2023.
Oke, mungkin yang pertama ya. Baik. Yang pertama tentang kesamaan, sebenarnya dua-duanya sama-sama ada di Undang-Undang Kesehatan 2023, yaitu lebih tepatnya pasal 209 ayat 1. Izin saya bacakan ya. Dasar untuk university base itu adalah di ayat 1 berbunyi, pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, jadi di sini dasar untuk adanya university base. Nah, dengan hospital base itu dibahas di ayat 2-nya, yaitu selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit pendidikan. Nah, inilah dasar adanya hospital base. Ini dipertegas lagi di pasal 187 ayat yang ada 11 ayat. Nah, tadi peran kolegium yang tadi Dr. Agung sampaikan tuh bagaimana posisinya di dalam hospital base. Ini agak dikerdilkan. Jadi kolegium itu hanya membuat standar nasional dan persyaratan rumah sakit. Sementara nanti goalnya atau gongnya oke, rumah sakit ini bisa nih dijadiin rumah sakit pendidikan. Itu ada di kementerian. Nah, ini ada di pasal 187 ayat 7. Jadi memang posisi kolegium itu dikerdilkan di undang-undang dasar ini. Sementara kita sama-sama sudah mengetahui pentingnya posisi kolegium gitu. Tadi juga kaitannya dengan dokter asing, nah kolegium itu juga menyaring sebenarnya kualitas, apakah dia bisa atau mampu atau tidak gitu menjadi dokter di Indonesia. Jadi kesamaannya itu. Jadi kalau kita berpikir kalau emang sama-sama ada, kenapa sih kok hospital base ini yang digadang-gadang sebagai terobosan terbaru di dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 ini? Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dari November 2022. Jadi sebelum jadi UU, baru masih jadi RUU aja, beliau tuh sudah promosi gitu bahwa hospital base ini nanti bisa menjadi salah satu strategi untuk menciptakan dokter spesialis secara cepat. Karena kebutuhan kita banyak. Seperti itu. Kemudian iming-imingnya kalau hospital base nanti dokter spesialis digaji loh. Gitu. Selama ini kita kalau dokter spesialis lagi sekolah di program PPDS namanya, program pendidikan dokter spesialis itu kita boro-boro dapat gaji gitu. Yang ada kita bayar uang kuliah dan untuk kehidupan juga kita penuhi sendiri, makanya kita nabung lama. Nah, ini iming-imingnya dengan hospital base ini nanti kalian bisa digaji gitu. Nah, nanti tapi akan saya bahas ya apa potensi bahayanya apa gitu. Nah, selain dua hal tadi, hal yang dianggap berbeda yang katanya bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan dokter saat ini itu saya rangkum dalam 3 hal. Yang pertama, saringan masuknya, proses pendidikannya, dan juga penyaluran lulusan yang tadi juga mungkin sudah banyak ya bahwa dokter saat ini diklaim gak mau ke daerah, gitu. Maunya di kota aja. Nah, kita lihat faktanya ya bagaimana antara university base dan juga hospital base ini. Nah, untuk yang pertama saringan masuk, kalau university base nanti disaringnya oleh universitas. Kalau hospital base dia ngelamar ke rumah sakit, jadi nanti saringannya di rumah sakit. Nah, ini ditengarai bisa mengeliminir gitu faktor diskriminasi sama nepotisme. Katanya kalau yang sekarang university base, kalau bukan darah biru anaknya prof susah masuk gitu. Padahal darah kita merah semua ya Bu Setia. Jadi kalau bukan darah biru gitu katanya susah masuk gitu. Nah, katanya makanya dengan hospital base ini bisa mengeliminir kata siapa gitu. Karena faktanya saat ini pun dengan university base justru kita ada saringan 2 tahap. Jadi tahap pertama itu saringan di tingkat universitas. Berkas kelulusan kita, kemudian TPA bahasa Inggris. Kalau lulus ada tetap saringan di tingkat rumah sakit. Jadi tetap ada. Justru menambah tahapan. Iya, malah ada 2 tahap. Lah kalau hospital base men-skip tahap universitas, dipertanyakan dong kalau 2 aja dituduh diskriminasi, apalagi kalau 1 gitu. Jadi tidak ada jaminan keamanan bahwa semua bisa equal dengan hospital base, sama saja. Yang selanjutnya yaitu proses pendidikan.
Katanya kalau dengan university base kita saat praktek PPDS itu hanya di rumah sakit besar. Karena kan saat ini penyelenggara pendidikan dokter spesialis itu di FK negeri, yang itu pasti ada di kota besar. Nah, kalau hospital base bisa lebih baik karena nanti rumah sakit daerah sekalipun bisa ada pendidikan dokter spesialis, sehingga selama sekolah kebutuhan dokter spesialis di daerah sudah terpenuhi, gitu. Asumsinya seperti itu. Nah, faktanya saat ini pun walaupun dengan university base kita tetap ada stase daerah. Jadi ada stase luar kerjasama dengan rumah sakit jejaring yang itu jauh dari pusat kota. Jadi kalau misalnya daerah di Jawa Tengah, di Solo gitu, kayak Dokter Agung mungkin di Surakarta, berarti nanti dinas luarnya di Rembang, Blora, yang ujung-ujung tepian Jawa Tengah gitu. Bahkan beberapa program studi itu mewajibkan tugas belajar di luar Pulau Jawa gitu, kembali ke daerah asal tugas belajar dia sebagai PNS gitu. Jadi saat ini pun sebenarnya sudah dilakukan mekanisme pemenuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut. Jadi sama saja dengan hospital base. Kemudian yang terakhir penyaluran lulusan. Yeah. Tadi kita diklaim insentif, iya pasti berbeda. Berarti dokter mata duitan dong. Kalau duitnya dikit di daerah nggak pada mau. Nggak hanya itu, tidak hanya urusan duit ya. Yeah. Tapi urusan apalagi sarana dan prasarana dan juga keamanan. Ya tadi mungkin juga disangsikan perlindungan dokter saat ini. Yang pertama sarana prasarana. Ada cerita dokter bedah. Dokter bedah kan urusannya ngapain, Mas? Ngoperasi kan. Membelek gitu ya, membelek orang, perlu alat operasi. Dia mau tuh mengabdi ke daerah Pandeglang dalam pedalaman. Udah dengan niat luhur gitu mau memberikan pelayanan bedah ke sana, pas sampai sana rumah sakitnya nggak ada alat bedah. Jadi mau ngapain di sana kan ya? Masa bengong-bengong aja. Akhirnya beberapa tahun baru ada pengadaan. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Saya juga saat ini bekerja di rumah sakit daerah, milik daerah, nggak jauh kok dari kota ya. Yeah. Saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam, tentu dalam memberikan pelayanan spesialis perlu ada pemeriksaan penunjang. Jadi misalnya sakit batuk, minimal kan kita ronsen ya, di foto gitu. Tapi fotonya kan khusus foto ronsen ya, bukan foto selfie gitu. Jadi foto ronsen. Terus ternyata ada infeksi, saya melihat untuk menegakkan diagnosis saya perlu pemeriksaan laboratorium. Ini saya udah setahun lebih di rumah sakit umum daerah, itu 2 hal tadi saja tuh belum terpenuhi. Jadi gimana saya mau berpraktek ya? Jadi dokter spesialisnya mah pada mau sebenarnya ada, mau mengabdi di daerah tapi sarana prasarananya dipertanyakan. Jadi jangan kemudian menuduh kami sebagai dokter spesialis yang nggak mau kerja ke daerah ya. Tugas pemerintah, tugas negara untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup agar kami bisa memberikan pelayanan optimal. Apakah sudah dipenuhi atau belum? Itu yang paling penting. Dan yang terakhir tadi perlindungan kami. Mungkin kita masih ingat semua ya di awal 2023 bulan Maret. Berarti sejawatnya Dokter Eva, spesialis paru, sesama spesialis Dokter Mawar ya dok ya. Dokter Mawar, beliau menjadi satu-satunya dokter spesialis paru di Nabire, Papua. Kemudian menjadi korban kriminal, beliau ditemukan terbunuh di rumah dinasnya yang ternyata bisa dijebol dari atap plafon. Nah ini kan gimana kita dipertanyakan ya, kita ke sana mau mengabdi tapi kalau keamanan kita tidak dijamin masih bisa menjadi korban kriminal, mikir berkali-kali kan Mas kalau begitu. Apalagi nggak usah deh dokter spesialis, dokter umum. Sebulan setelah kasus Dokter Mawar kan di Lampung Barat ada dokter umum yang dipukulin, dikeroyok. Gara-gara kenapa? Disuntik obat, terus obatnya katanya belum bekerja. Disalahin dokter umumnya, digebukin. Nah ini Masya Allah, kita jadi berpikir ya, karena tadi seperti yang dibahas oleh Pak Chandra bahwa saat ini UU Kesehatan itu tidak memberikan perlindungan. Nah ini terbukti karena di pasal di pasal 440 ayat 1 dan 2, kalau dokter itu tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik, nanti ada kecacatan atau hilang nyawa.
itu ternyata bisa masuk ranah pidana. Jadi kita sudah sama seperti maling ayam. Gitu. Kalau ada kejahatan kita dipidana. Kalau dulu peran MKEK tadi Komisi Etik MKDKI itu pertama akan dipanggil dulu kira-kira ada kelalaian dari segi etik dari pelayanan dia sebagai dokter atau tidak. Sanksi tertinggi mungkin nanti dia tidak bisa lagi menjadi dokter, tidak praktek, tapi tidak sampai di penjara gitu. Dengan sekarang pasal 440 ayat 1, kalau tadi sampai ada cedera atau meninggal itu di penjara 3 tahun dan sampai 6 tahun dan denda 250 juta sampai 500 juta. Nah ini kan kemarin jadi berpikir, aduh apalagi kerja di daerah gitu, tantangan culture barrier dan juga yang lain sebagainya kan itu menjadi pertanyaan ya. Jadi itu sebenarnya adalah hal-hal yang diklaim berbeda tapi sebenarnya sama antara hospital based dengan university based. Baik. Seperti Kemudian itu. dari kualitasnya sendiri sebenarnya apakah ini mempengaruhi kualitas dokter dan pelayanannya juga, Dokter Eva? Dokter Nisa. Tadi sepertinya belum bisa move on dari Dokter Eva ya. Mohon maaf. Karena memang sangat semangat sekali. Beliau tuh tadi datang sama-sama batuk kayak saya. Aduh saya nggak ngomong, tapi ternyata setelah dikasih ngomong semangatnya begitu membara gitu. Saya yang muda jadi ikut semangat juga dok. Jadi semangat menular ya ternyata. Semangat menular makanya Masya Allah. Nah untuk kualitas antara hospital base dengan university base, ada suatu jurnal yang membahas tentang kualitas lulusan kedua metode ini itu dikeluarkan oleh University Florida College of Medicine tahun 2017. Jadi di Amerika mereka ada 2 metode. Ternyata kelulusan ujian nasional akhir yang tadi ya, yang tertulis dan juga praktek untuk spesialis anak, bedah, kandungan dan juga emergency medicine ternyata sama. Sama saja. Jadi tidak ada perbedaan apakah nanti akan menjadi lebih baik atau tidak gitu. Karena yang sudah menyelenggarakan hospital based dan juga university based juga itu lulusan sih sama aja. Lulusan sama aja. Cuman kualitas pelayanan tadi kan ya. Pertanyaan nanti efek pada kualitas pelayanan itu seperti apa. Nah ini yang mau saya kritisi di salah satu potensi bahayanya. Ya, potensi bahaya ini akan berefek ke kualitas pelayanan. Kenapa? Karena pertama, dengan hospital base artinya nanti dokter umum yang mau menjadi dokter spesialis, berarti kan dia sekolahnya di rumah sakit. Nah, dokter itu ada 2 jenis, Mas. Ada akademisi dengan klinisi. Akademisi itu nanti akan menjadi pengajar atau dosen. Klinisi itu fokus pada pelayanan kesehatan. Tidak semua klinisi bisa menjadi akademisi karena untuk mengajar banyak seninya, ada pelatihan khususnya dan juga perlu passion tersendiri. Dan tidak semua klinisi juga pada akhirnya mau menjadi akademisi. Kenapa? Karena fakta jadi dosen di era sekarang, Masya Allah, beban administratifnya itu besar sekali. Kami dituntut untuk memenuhi tridharma pendidikan, yaitu harus mengajar, meneliti dan mempublikasi, kemudian pengmas, pengabdian masyarakat. Dan ini dilaporkan secara tertulis setiap semester. Kalau laporannya telat atau kurang dari ketentuan, gaji dipotong, remunerasi dipotong. Atau yang paling parah kalau sekian waktu tidak mengisi BKD, mohon maaf, jabatan fungsional diturunkan. Dari AA lektor, mungkin kalau nggak ngisi-ngisi nanti balik lagi di AA asisten ahli. Jadi bebannya berat sekali. Nah ini menjadi pertanyaan, klinisi yang memang fokusnya untuk melayani pasien, apalagi tadi ancaman pelayanannya pasal 440 ya, ayat 1 dan 2. Apakah mereka mau gitu loh masih ngurusin anak PPDS yang sekolah di rumah sakit mereka. Ini kan nanti akan menjadi pertanyaan ya. Nanti mungkin supervisinya akan berkurang karena yang penting saya praktek selamat, pasiennya selamat, gua nggak dituntut
ini apalagi ada PPDS gitu ya. Jadi mungkin supervisinya akan berkurang sehingga pasti akan berefek pada kualitas pelayanan pasien di rumah sakit pendidikan. Itu potensi bahaya yang pertama. Yang kedua adalah tadi gaji selama pendidikan ya. Iming-imingnya nggak jauh-jauh dari duit, nanti digaji loh. Pertanyaannya adalah gajinya setara dokter umum atau setara dokter spesialis gitu. Kalau gajinya dokter umum, karena kan kamu ijazahnya dokter umum, tapi kewenangannya, kewajibannya di rumah sakit pendidikan sebagai dokter spesialis, yang diuntungkan kan pemilik rumah sakit jadinya. Dia dapat tenaga spesialis, gaji dokter umum gitu. Jadi nggak mau ya dok ya? Nggak mau biasanya, karena kalau digaji spesialis kan berarti ya lebih besar gitu kan. Yeah. Tapi kan dia belum jadi dokter spesialis gitu kan. Jadi ini dipertanyakan dan perlu kita pantau ya, gaji ini seperti apa gitu. Sekarang saja mungkin adik-adik dokter umum yang internship di daerah itu, zaman saya dulu kita tuh digaji 1,5 awalnya. Kemudian naik jadi 2,5. Itu pun sebenarnya masih di bawah UMR kan. Yeah. Masih jauh. Jadi udah jadi dokter umum, udah punya ijazah dokter umum, udah disumpah, tapi gajinya masih di bawah UMR. Nah, nanti gaji PPDS ini juga perlu kita pertanyakan. Ini sampai sekarang gaji 2,5 itu untuk apa ya? Iya, setahu saya gimana Aski? 3,5 sekarang, alhamdulillah okay, naik sejuta. Naik Abis demo ya itu juga ya, abis demo naik sejuta. Kita demo lagi biar naik lagi gitu. Kayak didengar aja ya. Baik. Gitu. Dan yang terakhir ya, sebelum saya akhiri, mungkin yang paling berbahaya adalah tadi aroma industrialisasi. Yang akhirnya nanti menjadi aroma komersialisasi dalam penentuan biaya pendidikan dalam sistem hospital base. Gini deh, rumah sakit kan didirikan untuk mencari profit dong. Iya. Iya kan ya. Oke, kalau rumah sakit pemerintah mungkin dipantau gitu atau disupport, tapi kan tadi lama dalam pelaksanaan sarana prasarananya. Tapi sekarang hospital base, mereka rumah sakit didirikan untuk menjadi tempat menghasilkan dokter spesialis. Mau nggak dia dapat beban tambahan gitu loh untuk mencetak dokter spesialis kalau nggak ada keuntungan yang didapatkan gitu kan. Jadi nanti biaya pendidikannya pun menjadi pertanyaan ya. Sekarang aja sebelum ada disahkan UU Kesehatan, Fakultas Kedokteran swasta sudah bisa membuka PPDS, program pendidikan dokter spesialis. Salah satu FK swasta di Jakarta, di Banten lebih tepatnya, itu sudah membuka program dokter spesialis. Coba deh tadi aja untuk masuk ke FK swasta, strata dokter umum, itu ratusan juta, hampir 1 miliar. Apa kabar kalau nanti biaya masuk spesialis di FK swasta gitu ya. Jadi ini membuka apa ya, ranah industrialisasi baru gitu untuk adanya mengeruk keuntungan. Kalau kayak begini kan tujuan untuk mengadakan hospital base agar bisa mencetak dan rata kesempatannya untuk semua orang dipertanyakan ya, karena adanya potensi industrialisasi di bidang pendidikan dokter spesialis ini. Seperti itu. Baik. Jika kita melihat undang-undang kesehatan ini yang dibuat secara tiba-tiba, sembunyi-sembunyi dan dipaksakan untuk sah, jelas ini ada kepentingan lain yang tentunya bukan kepentingan rakyat. Mengapa begitu? Kalau memang untuk kepentingan rakyat, bahkan draftnya sampai RUU itu diketok palu oleh DPR, itu belum bisa kita akses. Padahal ini adalah mengenai tentang hajat kita, tentang masa depan kita. Jadi harus patut dicurigai bahwa undang-undang ini harus kita awasi dan berharap ini diperbaiki lagi pada kesempatan mudah-mudahan rezim berikutnya. Nah, Baik. Yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hal poin yang saya berharap di forum ini dan untuk disampaikan ke masyarakat dan terus disampaikan, ada beberapa pasal yang harus
kita cermati, jangan sampai ini menjadi problem besar terutama bagi kita umat Islam. Mungkin nanti Bapak Chandra sebagai sarjana hukum yang bisa melihat ya pasal-pasalnya. Jadi di sini ada undang-undang di mana pasal itu satu tentang aborsi. Aborsi di sini dikatakan sampai usia 14 minggu. Padahal kita tahu 14 minggu itu adalah sudah menjadi manusia. Artinya undang-undang ini mengizinkan pembunuhan terhadap seorang manusia. Jadi ini tolong nanti kita awasi bersama dan berharap ini segera dihapus. Yang kedua, masalah ada undang-undang yang menyatakan ada program pemerintah yang hanya sifatnya pemberitahuan tapi pada pelaksananya tidak perlu izin. Ini harus dicermati lagi, apakah itu nanti takutnya bukan tidak mungkin. Misalnya dianggap rakyat Indonesia ini udah terlalu banyak jumlahnya, tiba-tiba tanpa kita tahu orang yang operasi pagi-pagi udah vasektomi, ya kan? Itu kan sesuatu yang ya berbahaya. Satu lagi, ada lagi satu undang-undang masalah donor. Nanti mungkin dipelajari lagi. Semoga tidak demikian. Jadi di mana ada donor itu tidak perlu izin keluarga, cukup pasien yang tanda tangan. Jadi takutnya sudah banyak terjadi di luar, namanya ke depan banyak warga negara asing, tenaga kesehatan asing bekerja di sini, kita nggak tahu bagaimana nilai kemanusiaan mereka, apakah mereka akan berlaku sebagai dokter yang memanusiakan manusia, kita nggak tahu. Ya, takutnya nanti terjadi hal-hal yang kita takutkan. Tiba-tiba kita tanpa sadar tanda tangan untuk mendonorkan organ, yaitu satu. Yang satu lagi, ini lagi undang-undang yang paling berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara, karena di undang-undang ini dibolehkan transfer sampel dari tubuh manusia keluar jika ada ketentuan yang berlaku. Tapi kita sama tahu, Eichmann dibubarkan itu untuk apa? Mereka sekarang sibuk cawe-cawe dengan alasan presisi medicine. Presisi medicine itu artinya memprediksi penyakit per individu. Jadi program yang bagus memang sepertinya, karena seseorang bisa tahu penyakitnya ke depan seperti apa dan bisa dicegah. Itu tujuannya. Tapi jadi pertanyaan saya, mengapa bukan tugas Kemenkes yang seharusnya yang mereka kerjakan sekarang, kenapa malah sibuk cawe-cawe dengan hal yang belum terjadi? Yang menjadi program sekarang banyak anak-anak stunting, obat-obat habis, obat-obat kosong, rumah sakit banyak yang alat sarana perasaannya rusak. Dokter-dokter nakes tidak digaji dengan layak. Sebenarnya masalah-masalah kita itu banyak. Ini dana mandatory spending dihapus. Nanti stunting itu bagaimana cara pencegahannya? Bagaimana mencegah supaya ibu hamil jangan sampai mati dalam melahirkan? Bagaimana supaya jamban yang ternyata di Indonesia ini masih banyak, di Indonesia, di Jakarta bahkan rumah-rumah yang tidak punya jamban bersih. Jadi pertanyaan, mengapa sibuk cawe-cawe presisi medicine? Nah, presisi medicine itu melibatkan informasi DNA. Ini yang bisa melakukan adalah sebenarnya Eichmann. Tiba-tiba Eichmann dibubarkan. Artinya kita tidak punya lagi laboratorium yang bisa memberikan informasi mengenai DNA tadi. Undang-undang ini tentu akan berpotensi menyebabkan bahwa kita ada alasan untuk mengirim sampel DNA rakyat Indonesia keluar. Adalah sangat berbahaya jika sampel DNA kita diketahui oleh bangsa asing. Karena bangsa asing akan tahu kelemahan-kelemahan bangsa kita dan mereka akan mudah menguasai bangsa ini. Artinya apa? Undang-undang ini berpotensi berbahaya, mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Apalagi tadi seperti dikatakan bahwa akan ada nakes asing masuk ke Indonesia, ditempatkan di tempat-tempat posisi tertentu. Yang kita takutkan nanti adalah tempat-tempat yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan mungkin dijawab dengan singkat saja, Dr. Nisa. Sebenarnya realita PPDS dalam university base itu tadi misalkan apakah memang ada kasus-kasus diskriminasi, bullying atau tidak gaji? Nah, apakah Oke.
Ya, beberapa kasus itu kan yang kemudian menjadi dasar ya bagi Menkes untuk, udah kita ganti aja menjadi hospital based. Tapi gini, menurut analisa saya, mau university based ataupun hospital based sekalipun, kalau arah sistem pendidikannya tidak kembali kepada sistem kehidupan Islam, itu hanya akan sama saja. Gitu. Nanti mungkin Ustadz Mukti yang akan mempertegas ya mengapa kita harus kembali kepada sistem aturan Islam. Karena kalau misalnya tadi kita tahu sama aja keduanya, university based sama hospital based. Saat ini fakta diskriminasi itu katanya ada karena sistem university based. Yeah. Tapi hospital based juga tidak menutup kemungkinan karena terjadi. masih bisa mungkin terjadi karena sistem kehidupannya jauh dari Islam. Kalau dulu kita mau sekolah kan, kalau dalam sistem pendidikan kedokteran Islam kan, kita tujuannya itu untuk mencetak bukan hanya dokter yang mahir di bidang tersebut, tetapi juga mencetak muslim yang bertakwa. Seperti itu, muslim yang bertakwa yang taat syariat. Nah ini mungkin yang tidak kita temui pada sistem kehidupan kapitalis saat ini. Gitu. Jadi untuk hal-hal tadi diskriminasi kemudian lain sebagainya, university based atau hospital based akan sama saja selama sistem kehidupannya tidak dirubah.